Halo Sobat Kampus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus kita, channel yang menyajikan beragam konten video seputar pendidikan, mulai dari celotehan ala warung kopi sampai gagasan yang menginspirasi. Hai Sobat Kampus, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi darurat, dan juga tetap strong, walaupun dompet Anda kosong. Kali ini kita akan membahas tentang akademi di tengah pandemi. Mungkin judulnya agak sedikit keren, walaupun isinya hanya sekedar celotehan ala warung kopi. Apa yang disampaikan di sini bukanlah hasil riset tapi murni opini pribadi. Refleksi dari apa yang dirasakan dan apa yang dilihat, plus bumbu penalaran logis ya ala-ala Rocky Gerung gitulah. Kita simak bareng-bareng videonya. Check it out. Pandemi COVID telah membawa masyarakat dunia pada kondisi ketidakpastian. Kepastian yang kita miliki saat ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Sampai saat ini, siapapun tidak dapat memastikan kapan kondisi ini akan berakhir. Jika kita bicara medis, WHO dan sejumlah ahli memprediksikan bahwa vaksin COVID baru akan siap dalam kurun waktu antara 6-12 bulan mendatang. Semoga saja vaksin bisa ditemukan lebih cepat. Namun, ketika pandemi tertangani secara medis, bukan berarti persoalan ini selesai. Dibutuhkan waktu untuk proses recovery agar aktivitas kembali berjalan normal, berkembang mengikuti tantangan masa depan. Jangan sampai gara-gara COVID ini kita semua jadi madesu alias masa depan suram. Efek pandemi telah merubah aktivitas, rutinitas, bahkan tatanan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Diterapkannya physical distancing dan social distancing mengakibatkan lompatan dan perubahan besar dalam kita berinteraksi. Sekarang, semuanya serba LDR, tidak bisa seenaknya kita berkerumun di tempat umum. Mainin jempol di online shop itu lebih aman daripada kita muter-muter di mall. Pentas seni dan pertunjukan di bioskop pun terpaksa ditiadakan. Kegiatan yang menimbulkan kerumunan harus kita hindari. Tapi, buat kalian yang masih single dan kebelet nikah, boleh aja dilaksanakan. Daripada ngejomblo terus, apalagi dalam situasi PSBB, di rumah sendirian kan bikin gak abut. Dengan catatan, harus ada dulu dong calon pasangannya. Resepsi pernikahan sebaiknya ditunda dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yang penting, sudah dihalalkan. Aktivitas keagamaan pun dibatasi, membuat kita sulit menerimanya. Seperti yang kita rasakan saat Idul Fitri kemarin, salat Id yang biasanya dilaksanakan di masjid atau lapangan terpaksa ikut dirumahkan. Jadi terharu, saya mengingatnya. Bagaimana repotnya bapak-bapak menyiapkan materi khutbah. Yo, ngaku, siapa aja Sobat Kampus yang juga kerepotan mengalaminya. Breaking news. Baiklah Sobat Kampus, sebelum kita lanjutkan, ada info menarik yang ingin saya sampaikan. Ketika kami sedang mengedit video ini, tiba-tiba notifikasi berita di laptop kami berbunyi. Ada ibu kandung tega menganiaya anaknya, bahkan sampai meninggal. Kejadiannya berlangsung pada saat belajar online. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kejadian tragis yang membuat kita semua miris. Fakta ini menarik untuk kita ulas. Mengapa hal ini sampai terjadi? Oke, nanti kita bahas pada konten-konten kita berikutnya. Mari kita kembali pada inti dari pembahasan kita. Lanjut. Yang menjadi fokus perhatian kita saat ini adalah transformasi pembelajaran dalam proses pendidikan. Akibat si COVID yang lebay dan suka mencolok sembarangan, interaksi pendidikan mengalami banyak hambatan dan juga perubahan. UNESCO per tanggal 1 April tahun 2020 mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah di 188 negara kehilangan haknya atas pendidikan yang layak. Sekitar 50 juta siswa dan 8 juta mahasiswa di Indonesia terpaksa dirumahkan karena harus belajar di rumah dan beraktivitas di rumah aja. Pembelajaran yang biasanya berlangsung melalui tatap muka di sekolah dirubah menjadi tatap layar secara online atau daring. Pada satu sisi, hal ini merupakan perubahan positif seiring perkembangan teknologi menuju era 4.0. Sayangnya, perubahan ini tidak berproses secara bertahap apalagi alamiah, tetapi berlangsung dalam kondisi terpaksa bahkan dipaksakan. Catat ya, terpaksa bahkan dipaksakan. Pembelajaran online mungkin jadi pilihan solusi untuk kelangsungan proses pendidikan di masa pandemi. Namun, fakta di lapangan justru berkata lain. Secara tiba-tiba, dalam kondisi terpaksa dan dipaksakan, siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu, semua satuan pendidikan wajib menerapkan pembelajaran online. Dengan cara seperti ini, sebagian penyebaran COVID mungkin dapat diatasi.
Akan tetapi, pada sisi lain justru timbul permasalahan baru, yang berpotensi memunculkan malpraktik pendidikan. Catat lagi ya, malpraktik pendidikan. Malpraktik tidak hanya ada di dunia medis, di dunia pendidikan pun juga bisa terjadi. Ketika pendidikan gagal mencapai tujuannya akibat cara yang keliru, saat itulah malpraktik pendidikan terjadi. Ibaratnya, kita memaksa orang mengemudikan mobil di jalan raya, padahal orang tersebut tidak mampu mengemudi dan tidak pernah belajar sebelumnya. Bukannya selamat sampai tujuan, tapi bisa celaka di tengah jalan, bahkan bisa berakhir sampai kuburan. Amit-amit deh, kalau hal ini sampai terjadi di dunia pendidikan. Sejak dipaksakannya pembelajaran online, muncul berbagai keluhan dan kegalauan. Lebih galau dibandingkan ditinggal pacar saat sedang sayang-sayangnya. Siswa, guru, dan juga orang tua siswa, termasuk emak-emak dengan segala keterbatasannya, dituntut beradaptasi secara cepat dengan aktivitas pembelajaran digital. Keluhan muncul karena faktor kesenjangan akses digital itu sendiri. Ingat loh, tidak di semua wilayah tersedia jaringan internet. Ingat juga, tidak semua siswa dan guru memiliki perangkat memadai untuk terhubung ke internet. Kesenjangan tidak hanya terjadi antar wilayah ataupun antar sekolah, tapi juga antar individu, antar guru, antar siswa, termasuk antar guru dan siswa. Jangan heran jika ada guru yang ternyata tidak lebih melek digital dibandingkan dengan siswanya. Keterbatasan kompetensi guru turut serta menjadi sumber kegalauan. Infrastruktur, sumber daya, dan pelaku pembelajaran online belum layak untuk diteriaki oleh Atta Halilintar. Mari kita lihat sejumlah fakta tentang keluhan dan kegalauan dalam pembelajaran online. Kita mulai dari keluhan guru. Di samping keterbatasan fasilitas, guru sering dihadapkan dengan kebijakan program yang tidak jelas, membingungkan untuk diikuti. Guru juga merasa kesulitan mengembangkan konten karena terbatasnya literasi digital. Di samping itu, mindset guru untuk menuntaskan kurikulum mengakibatkan banyaknya penugasan yang diberikan kepada siswa untuk mengejar ketuntasan belajar. Ditambah lagi, lingkungan rumah yang kurang kondusif untuk pembelajaran, anak yang rewel, cucian numpuk, belum lagi jika ada tamu, mending kalau tamunya itu bukan debt collector, kalau iya, rusaklah suasana pembelajaran. Pada sisi lain, siswa mengeluh karena penugasan yang bertubi-tubi, minimnya interaksi, baik itu dengan guru ataupun antar siswa. Siswa merasa kesulitan dalam memahami materi karena belum terbiasa belajar mandiri. Aktivitas belajar pun menjadi membosankan. Jadi, jangan salahkan siswa jika mereka lebih tertarik nonton Netflix, memainkan Mobile Legends dan PUBG atau sibuk kepoin instastory gebetannya dibandingkan ikut belajar online dengan serius. Penting untuk diperhatikan, banyak emak-emak yang mengeluh mulai dari boros kuota sampai tensi naik ketika harus mendampingi anaknya belajar. Terutama emak-emak muda yang anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun dalam hal ini emak-emak tidak bisa disalahkan karena emak-emak tidak pernah salah. Jika kondisi seperti ini terus dipaksakan, yang terjadi bukannya pemenuhan kebutuhan belajar akan tetapi bertambahnya beban pada saat belajar. Disinilah muncul efek dari keterpaksaan pembelajaran, terbentuk lingkaran setan, pada akhirnya bisa berujung pada malpraktik pendidikan yang siap memakan korban.